Boleh jadi manusia tatkala melihat dosa-dosa yang ada yang kemudian kita lakukan semuanya, boleh jadi mungkin dia putus harapan dengan Allah. Karena boleh jadi mungkin mengusahakan putus harapan. Lah kayaknya ini dosanya akeh, ini kata ibadah. Islah kayaknya yang sangat diampuni Allah, nyuap mati maning. Boleh jadi kan mungkin dia memiliki pemikiran seperti itu. Tapi tatkala kemudian dihibur, dibesarkan hatinya, boleh jadi kemudian nanti akan mendidik di dalam jiwa pemikirannya supaya dia lebih membuka pintu hatinya untuk banyak berharap kepada Allah. Karena permasalahannya adalah rahmat Allah yang di sini yang dibutuhkan bagi seorang hamba. Entah itu yang beribadah ataupun yang tidak beribadah. Tetap saja kita disuruh untuk melakukan sunnah yang seperti ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Berarti Rasulullah bersabda, id hadartumul marida, apabila kalian semuanya menghadiri orang yang sakit hendak mau meninggal. Apabila engkau menghadiri orang yang sakit atau orang yang hendak meninggal, faqulu, maka ucapkanlah untuknya khairan, sesuatu yang baik. Aja ngasih sampean nindiki wong meriang atau sampean nindiki orang yang mau meninggal tapi berkata sesuatu yang jelek untuk si mayit atau orang yang sedang sakit. Alasannya kenapa kita kemudian dilarang untuk mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang baik? Karena alasannya adalah fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat pada saat itu yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat pada saat itu mengaminkan apa saja yang kalian ucapkan. Karena sampean nek lagi nindiki wong meriang, kalau lagi nindiki wong sing garep meninggal, apa bae sing nang sampean kemudian omongna diaminna nang malaikat. Jadi wong meriang, oh mulane ya muter sisan sampean. Wah, seperti ini. Maka ini tidak boleh karena kita disuruh untuk mengucapkan yang baik, baik. Sekalipun dengan bahasa yang halus, tapi harus kemudian kalimatnya baik. Itu seperti itu maksudnya. Karena malaikat pada saat itu mengaminkan apa saja yang sampean ucapkan. Mulanya nek bisa ya ucapkan yang baik-baik apabila sampean nindiki kancane sing garep meninggal atau tatkala dia sakit. Tatkala kemudian kita datang ya usahakan kita hibur. Ya mudah-mudahan Allah mengampunimu, la ilaha illallah, dihibur. Tapi kemudian tatkala sela-sela kemudian kita ucapkan la ilaha illallah, boleh kemudian kita hiburnya. Allah ki maha pengampun, rasa khawatir, seperti itu. Maksudnya demikian. Ki tujuannya mendung gedekna atine orang yang mau meninggal. Boleh jadi manusia tatkala melihat dosa-dosa yang ada yang kemudian kita lakukan semuanya, boleh jadi mungkin dia putus harapan dengan Allah. Karena boleh jadi mungkin mengusahakan putus harapan. Lah kayaknya ini dosanya akeh, ini kata ibadah. Islah kayaknya yang sangat diampuni Allah, nyuap mati maning. Boleh jadi kan mungkin dia memiliki pemikiran seperti itu, tapi tatkala kemudian dihibur, dibesarkan hatinya, boleh jadi kemudian nanti akan mendidik di dalam jiwa pemikirannya supaya dia lebih membuka pintu hatinya untuk banyak berharap kepada Allah. Karena permasalahannya adalah rahmat Allah yang di sini yang dibutuhkan bagi seorang hamba. Entah itu yang beribadah ataupun yang tidak beribadah. Tetap saja kita disuruh untuk melakukan sunnah yang seperti ini. Dan berikutnya, qalat, maka berkata itu Ummu Salamah. Ummu Salamah dia berkata, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala meninggal Abu Salamah suaminya. Tatkala bojone Ummu Salamah yaitu Abu Salamah. Wah, Abu Salamah apa angkat ya? Maka tatkala Abu Salamah meninggal, ataitu, maka aku datang. Aku di sini maksudnya adalah Ummu Salamah. Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, kemudian aku berkata, tatkala bojoku meninggal, aku kemudian datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah.
Maka tatkala kemudian aku datang ke hadapan Rasulullah, lantas kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salama, sesungguhnya Abu Salama qad mata, sesungguhnya Abu Salama itu telah meninggal wahai Rasulullah. Suamiku telah meninggal wahai Rasulullah. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab. Terus Rasulullah ngomong yang menjadi kemudian doa di dalam sunnah. Kata Rasulullah, kulli, ucapkanlah wahai Ummu Salamah, yaitu untuk suamimu yang baru meninggal itu, Allahumma firli. Kalimatnya Allahumma firli wallahu wa aqibni minhu muqbah hasanatan. Kalimatnya gue ki doa sunnah nek sampean nindiki wong garap ninggal, terus sampean juga pada posisi di situ, terus kemudian panjenengan mendapati orang itu kemudian meninggal. Doa yang dibaca adalah Allahumma firli wallahu wa aqibni minhu, kemudian muqbah hasanatun. Atau doa ini boleh dibaca oleh anaknya, istrinya, keluarganya, atau yang lain. Kalau diartikan adalah Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, walahu, dan ampunilah dia. Dia di sini yaitu kepada orang yang meninggal. Waqibni, dan berilah ganti untukku darinya, yaitu dengan ganti yang lebih baik. Di doa ini sunnah diucapkan oleh keluarganya, dan juga boleh kemudian berdoa dilakukan oleh orang lain yang bukan keluarganya. Tapi lebih kompeten dan lebih kemudian sesuai dengan sunnah, doa itu didoakan oleh ahli warisnya, suaminya, istrinya, anaknya, pamannya, atau yang lain-lain, dengan doa seperti ini, sebagaimana Rasulullah mengajari kepada Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ucapkanlah doa Allahumma firli wallahu, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah doa orang yang meninggal itu, berilah ganti kepadaku dengan ganti yang lebih baik. Maka tatkala kemudian diajari seperti itu Ummu Salamah, fakultu, kemudian aku berkata itu Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, maka kemudian aku mengucapkan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku Ummu Salamah itu kemudian membaca doa yang seperti kemudian diajarkan oleh Rasulullah, diwacana Ummu Salamah. Maka tatkala kemudian membaca wa aqabanillahu man huwa khairum minhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti suamiku dengan ganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ummu Salamah begitu ditinggal sing lanang dan dia merasa tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali suaminya, sehingga dheweke tidak menemukan laki-laki yang paling baik kecuali suaminya. Lantas diajari oleh Rasulullah dengan doa seperti itu oleh Allah, kemudian diberi ganti, yaitu dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang lebih mulia, laki-laki yang lebih bagus dibandingkan yaitu Abu Salamah, karena dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya seperti itu. Ini doa Rasulullah yang kemudian diajarkan kepada Ummu Salamah. Dan berikutnya, dan diriwayatkan riwayat yang lain, ini riwayat yang lain. Qalat, berkata Ummu Salamah berkata, Dahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah masuk ke rumah Abu Salamah. Rasulullah pernah mendapati masuk ke rumahnya Abu Salamah. Abu Salamah ini pada saat itu sedang, yaitu sudah meninggal. Begitu dikabari Rasulullah tentang Ummu Salamah, Rasulullah terus mengumai Abu Salamah. Begitu kemudian dia dapati Abu Salamahnya itu sudah meninggal. Yaitu Abu Salamah sudah meninggal. Dan pada saat dia meninggal, waqad saqqa basaruhu, maka kemudian kedua pandangan Abu Salamah masih terbelalak. Sampai yang bilang wong ninggal kan seperti ini. Orang anak wong ninggal langsung merem. Anak ora? Enggak ada.
Wong ninggal kabian dalam keadaan seperti ini. Iya enggak? Anak sing ninggal langsung merem seperti ini? Kan tidak ada. Makanya kemudian Rasulullah tatkala mendapati yaitu Abu Salamah, matanya kemudian terbelalak. Lantas kemudian Rasulullah wa akhmadahu, kemudian Rasulullah memejamkannya sambil membaca, yaitu sambil dia bersabda. Terus Rasulullah bersabda, inna ruha, sungguhnya ruh manusia, idza qubida, tatkala kemudian dia dicabut, terlepas dari tubuh manusia itu, maka tabingahu, ruh itu akan mengikuti pandangan matanya. Jadi gampang aneh, pandangan mata itu akan mengikuti ruhnya itu lepas dari tubuhnya. Mulane karena manusia tatkala meninggal, posisinya kan mulai dari kaki. Kaki tatkala kemudian naik ke atas ke lutut, lantas naik ke atas lagi ke paha, sampai kemudian ke pusar, sampai kemudian betis bertaut betis, sampai kemudian sampai ke dada, sampai kemudian ke kerongkongan. Begitu lepas, maka kemudian pandangan manusia itu akan mengikuti gerakan ruh itu lepas dari tubuhnya. Makanya kemudian matanya terbelalak. Mulanya matanya terbelalak. Nah, ini sunnah. Sampai kalau suatu saat dapati orang seperti itu disuruh untuk memejamkannya. Sampai terus sunnah kon meremna, dan ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Ini wis biasa dilakoni nang masyarakat kita. Nek mendapatkan orang meninggal biasanya wong-wong ya terus meremna. Tapi ada doa yang harus dibaca. Tetapi kalau menurut sunnah, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah tatkala memejamkan mata. Kiana dongane, kalau kemudian kita mengacu kepada hadis ini, doanya adalah Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, karena yang meninggal itu Abu Salamah. Dan ini bisa diganti, misal sing ninggal Sanparto misal. Berarti sampai ngomong doa Allahumma ghfir Sanparto. Itu maksudnya. Jadi seperti itu, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyina. Dan kemudian kalimatnya warfa' darajatahu fil mahdiyina. Ki doane. Tatkala panjenengan kemudian mengusap pandangannya supaya terpejam, doanya berarti Allahumma ghfir, menyebutkan nama orang itu. Lantas kemudian warfa' darajatahu, yaitu fil mahdiyina. Nek diartikan bahasanya dewek adalah ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, orang yang meninggal itu. Angkatlah derajatnya kepada golongan ganti untuk orang-orang yang ditinggalkan yang masih hidup dengan ganti yang lebih baik. Waghfir lana ya rabbal alamin, ampunilah kami wahai Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian wafsah lahu fi qabri, dan luaskanlah kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan kemudian berilah cahaya di dalam kuburnya. Kisunah membaca doa seperti itu. Apakah boleh tidak membaca doa? Ya udah saja, boleh-boleh saja sampai tidak membaca doa, tapi tidak mendapat tambahan sunnah. Yang melas juga tujuannya wong wis ninggal, harapan yang paling terbesar di dalam kehidupan orang-orang yang telah meninggal di sana, tentunya sangat berharap yaitu doa-doa dari orang yang masih hidup. Bulannya sampai nek doa kayak janjane masya Allah senengnya kayak apa wong-wong sing ninggal mau. Mulanya wong ninggal kira lebih seneng nek ditunggoni nang orang-orang soleh atau orang-orang yang mengetahui hukum-hukum terkait permasalahan itu. Seneng soalnya jelas akeh ibadah sunnah, terus dheweke juga mendapatkan doa dari orang yang ikut menyaksikan orang yang meninggal itu. Masya Allah, doanya seperti itu.